Deretan tas mewah dan perhiasan milik Sandra Dewi ludes diburu peserta lelang dalam gelaran Badan Pemulihan Aset BPA Kejaksaan RI. Tas mewah dan perhiasan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata niaga yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Sementara itu, mobil mewah dan mobil sport milik Harvey Muiz lelangnya baru akan digelar pada bulan depan. Untuk tas dan perhiasan dalam ya kami pastikan barang yang kabel adalah barang yang sudah selesai masalahnya, sehingga kami tetap mengawal memastikan barang bisa dimiliki oleh para lelang dengan baik dengan jaminan pasti. Selain tas mewah, replika kursi Firaun yang dilelang juga laku terjual dengan harga lebih dari 80 juta rupiah. Kursi tersebut merupakan aset rampasan dari terpidana kasus Asabri, Jimmy Sutopo. Tim Liputan, iNews melaporkan. Rusia dan Belarus menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan 64.000 prajurit dan ratusan persenjataan. Ini merupakan latihan nuklir bersama tahap akhir Rusia dan Belarus. Latihan gabungan ini dipantau langsung Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko melalui panggilan video. Latihan ini berlangsung di tengah gempuran serangan pesawat tak berawak Ukraina yang menghantam hingga pinggiran ibu kota Moskow. 3 orang tewas dan bangunan-bangunan serta fasilitas industri rusak imbas serangan tersebut. Latihan bersama ini juga melibatkan lebih dari 200 peluncur rudal, lebih dari 140 pesawat, 73 kapal perang permukaan, dan 13 kapal selam, termasuk 8 yang dipersenjatai dengan rudal balistik antar benua berhulu ledak nuklir. Selain rudal balistik antar benua berhulu ledak nuklir yang diluncurkan dari darat dan kapal selam, latihan ini juga menampilkan beragam senjata jarak pendek dan menengah. Berbeda dengan rudal antar benua yang dapat menghancurkan seluruh kota, senjata nuklir taktis yang dirancang untuk melawan pasukan di medan perang ini memiliki daya hancur yang lebih rendah. Senjata ini meliputi bom udara dan hulu ledak untuk rudal jarak pendek dan menengah serta amunisi artileri. Latihan ini berfokus pada persiapan dan penggunaan kekuatan nuklir di bawah ancaman agresi. Latihan perang nuklir ini melibatkan satuan rudal strategis, Komando Utara Angkatan Laut Rusia, Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia, berbagai pesawat terbang jarak jauh, dan berbagai satuan militer dari Leningrad dan distrik militer pusat. Komando Utara berpangkalan di dekat Murmansk, wilayah Rusia Utara dekat Finlandia, sedangkan Armada Pasifik berpangkalan di kota Vladivostok dekat Cina, Korea, dan Jepang. Beginilah kondisi aktivis dan jurnalis Indonesia setelah berhasil dibebaskan dari tahanan Israel. Beberapa di antara mereka alami kekerasan fisik. 9 warga Indonesia telah mendarat di Turki. Mereka akan berada di Turki untuk mengecek kesehatan. Bagi yang terluka akan mendapatkan penanganan sebelum kembali ke Indonesia. Salam teman-teman, alhamdulillah aman sampai di Istanbul tadi siang. Tadi siang sampai Istanbul aman, keadaan sehat, teman-teman lengkap 9 orang. Pada sayang sama Mas Ronggo. Alhamdulillah, makasih banyak. Berkat doa teman-teman juga. Iya. Buat nyokap lu. Alhamdulillah. Nyokap lu, Masya Allah banget. Ngomong apa gitu? Udah, yang penting selamat. Doanya aja. Terima kasih semua doanya. Dan terus tetap suarakan Palestina. Siap. Meski mendapatkan sejumlah penganiayaan, namun aktivis dan jurnalis ini meminta untuk tetap berjuang atas kebebasan negara Palestina. Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ngambil darah, terus kita mau konsultasi soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di pundak sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya sampai Disetrum? Iya karena setrum. Lo juga kena setrum? Setrum di sini karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, udah nggak kuat.
Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit di sini ketarik, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini, kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di Rumah Sakit Indonesia lah. Siap. Harus Semangat pejuang. lagi. Masya Allah, Masya Allah. Deretan tas mewah dan perhiasan milik Sandra Dewi ludes diburu peserta lelang dalam gelaran Badan Pemulihan Aset BPA Kejaksaan RI. Tas mewah dan perhiasan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata niaga yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Sementara itu, mobil mewah dan mobil sport milik Harvey Muiz lelangnya baru akan digelar pada bulan depan. Untuk tas dan perhiasan dalam ya kami pastikan barang yang kabel adalah barang yang sudah selesai, sehingga kami akan mengawal memastikan barang bisa dimiliki oleh para lelang dengan baik dengan jaminan kepastian. Selain tas mewah, replika kursi Firaun yang dilelang juga laku terjual dengan harga lebih dari 80 juta rupiah. Kursi tersebut merupakan aset rampasan dari terpidana kasus Asabri, Jimmy Sutopo. Tim Liputan, iNews melaporkan. Rusia dan Belarus menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan 64.000 prajurit dan ratusan persenjataan. Ini merupakan latihan nuklir bersama tahap akhir Rusia dan Belarus. Latihan gabungan ini dipantau langsung Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko melalui panggilan video. Latihan ini berlangsung di tengah gempuran serangan pesawat tak berawak Ukraina yang menghantam hingga pinggiran ibu kota Moskow. 3 orang tewas dan bangunan-bangunan serta fasilitas industri rusak imbas serangan tersebut. Latihan bersama ini juga melibatkan lebih dari 200 peluncur rudal, lebih dari 140 pesawat, 73 kapal perang permukaan, dan 13 kapal selam, termasuk 8 yang dipersenjatai dengan rudal balistik antar benua berhulu ledak nuklir. Selain rudal balistik antar benua berhulu ledak nuklir yang diluncurkan dari darat dan kapal selam, latihan ini juga menampilkan beragam senjata jarak pendek dan menengah. Berbeda dengan rudal antar benua yang dapat menghancurkan seluruh kota, senjata nuklir taktis yang dirancang untuk melawan pasukan di medan perang ini memiliki daya hancur yang lebih rendah. Senjata ini meliputi bom udara dan hulu ledak untuk rudal jarak pendek dan menengah serta amunisi artileri. Latihan ini berfokus pada persiapan dan penggunaan kekuatan nuklir di bawah ancaman agresi. Latihan perang nuklir ini melibatkan satuan rudal strategis, Komando Utara Angkatan Laut Rusia, Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia, berbagai pesawat terbang jarak jauh, dan berbagai satuan militer dari Leningrad dan distrik militer pusat. Komando Utara berpangkalan di dekat Murmansk, wilayah Rusia Utara dekat Finlandia, sedangkan Armada Pasifik berpangkalan di kota Vladivostok dekat Cina, Korea, dan Jepang.